Di era pandemi ini sekolahnya online, gurunya tuh enak begitu Ustazah ya. Gurunya itu tidak melakukan apa-apa. Lebih ekstrem lagi ada yang mengatakan guru makan gaji buta ini ya, tidak melakukan apa-apa, cuma nyuruh ini dan itu, anak mengerjakan di rumah yang susah orang tuanya. Guru tinggal menerima laporan. Biru, Bincang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di podcast perdana SDIT Ulul Albab Pekalongan. Biru, Bincang Guru bersama dengan saya, Galuh Atika Ratna, yang kali ini sudah ditemani oleh Ustadzah Hikmawati SPDI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus Guru Pengampu Mata Pelajaran Matematika. Assalamualaikum Ustadzah Wati. Waalaikumsalam Ustazah Galuh. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Tetap semangat ya? Alhamdulillah tetap semangat. Di masa pandemi seperti sekarang ini Ustadzah, tentunya kesibukan Ustadzah Wati semakin bertambah ya, karena Ustadzah Wati memiliki 3 peran sekaligus nih. Sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sebagai guru juga, dan tentunya sebagai orang tua yang masih harus mendampingi anak-anak ketika belajar dari rumah ya Ustadzah. Sekali ya. Jadi memang pada masa pandemi seperti ini semua dipaksa ya dalam tanda kutip ya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi maupun keadaan yang baru ya. Sebagai seorang pimpinan, kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah bagian kurikulum, di sini kita harus menyiapkan lebih dari satu skenario pembelajaran Ustazah Galuh ya. Jadi kita menyiapkan pembelajaran dengan sistem tatap muka maupun sistem daring ya, karena kan kita tidak tahu nih ya kondisi seperti ini akan selesainya sampai kapan ya. Bisa jadi nanti juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang sewaktu-waktu berubah ya. Jadi memang kita harus menyiapkan 2 skenario pembelajaran. Istilahnya ada plan A dan juga ada plan B. Betul sekali. Dan untuk guru ya, sebagai seorang guru ini Masya Allah ya, pandemi seperti ini juga merupakan hal yang baru ya, menjadi tantangan tersendiri untuk para guru ya. Yang awalnya para guru itu mengajar dengan sistem tatap muka, sekarang dengan pandemi seperti ini harus membimbing siswa dengan secara jarak jauh ya, melalui video pembelajaran yang harus menarik ya, kemudian yang bisa membackup dari segi gaya belajar siswa apapun ya. Kemudian juga video itu tentunya yang menarik begitu ya, tidak garing begitu ya. Jadi Masya Allah, yang awalnya guru-guru belum pernah membuat video pembelajaran ini harus dipaksa yang untuk bisa kreatif ya, kreatif dalam membuat video pembelajaran. Kemudian untuk para orang tua, Masya Allah ya, ini suatu hal yang mungkin ya menjadikan orang tua untuk ya lebih gitu ya, lebih dalam membimbing anak-anak di rumah ya, karena mereka harus ya tadi mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah ya. Iya benar sekali Ustadzah, memang adanya pandemi ini memberikan pengaruh yang luar biasa ya Ustadzah, terutama di bidang pendidikan. Semua sekolah diliburkan, jadi anak-anak yang tadinya secara rutin tiap pagi berangkat sekolah untuk belajar diharuskan belajar dari rumah dan tanpa didampingi oleh gurunya. Memang sih sekarang itu lagi zamannya serba online Ustazah. Belanja online, ojek online, taksi online, dan
bayar juga pakainya online. Sekolah gitu kan. Iya betul, termasuk bayar sekolah juga sekarang sudah online ya. Tetapi ketika dihadapkan dengan sekolah online, Ustazah, sudah pernah membayangkan sebelumnya, Ustazah? Iya, memang tadi ya dari awal saya sampaikan ya ini adalah hal yang baru untuk kita ya. Jadi dari sinilah kita sudah mulai menyiapkan sistem pembelajaran yang berbeda Ustazah Galuh dengan sistem pembelajaran ketika tatap muka ya, seperti saat ini yang sudah berlangsung di sekolah kita ya, kita siapkan pembelajaran secara daring maupun luring ya. Daring itu berarti di sini kita lakukan secara online ya. Guru membimbing siswa secara online ya, bisa melalui tadi WhatsApp, kemudian juga forumnya adalah Google Classroom ya, Google Meet, kemudian dengan video call begitu ya. Kemudian secara luring ya, kita mengatur ya, jadi sekolah itu mengadakan pengaturan terkait dengan LK yang harus dikerjakan siswa dan diambil oleh orang tua di sekolah begitu. Makanya kita adakan ini sistem paket ya, yang satu paketnya 10 hari. Ini tujuannya untuk mempermudah orang tua ketika pengambilan maupun saat pengembalian LK ya, lembaga kerja yang akan dikerjakan oleh siswa di rumah gitu. Oh, memang ini ya Ustazah, dari masa ke masa, dari dulu sampai sekarang itu guru sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung di kelas ya, berinteraksi langsung dengan siswa-siswanya. Jadi ketika dirasa ada siswa yang kurang menguasai suatu materi, maka gurunya bisa langsung menangani saat itu juga ya, sampai anak-anak dirasa menguasai materi. Nah, ketika dihadapkan dengan kondisi seperti sekarang ini, anak-anak tidak bisa sekolah, anak-anak belajarnya dari rumah, gurunya di sekolah, ya seperti itu Ustazah. Sementara sekolah pun sebenarnya belum mempersiapkan secara matang strategi pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan, karena kan memang pandemi ini tiba-tiba saja virus corona muncul, sekolah dengan terpaksa diliburkan atau anak-anak harus belajar dari rumah demi keselamatan bersama. Tentunya banyak kendala-kendala yang muncul ketika sekolah harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, kendala-kendalanya itu seperti apa saja Ustazah misalnya? Iya, jadi memang semua ada sisi positif dan negatifnya begitu ya, segala sesuatu ya. Jadi di sini pun ketika pembelajaran jarak jauh yang sudah kita laksanakan, memang ada beberapa kendala. Yang sudah kita lakukan adalah kita mengirimkan kuesioner ya ke orang tua ya. Kita ingin tahu kendala apa yang didapatkan ataupun yang dialami oleh orang tua ya. Dari hasil kuesioner itu memang sebagian besar ya kendala yang dihadapi oleh orang tua adalah bahwa orang tua tidak bisa mendampingi buah hatinya secara real time ya, karena tadi tidak semua orang tua standby di rumah ya. Orang tua banyak yang mungkin dua-duanya bekerja ya, sementara HP yang dipakai untuk belajar siswa ya itu adalah HP punya orang tuanya, anak-anak masih SD ya. Jadi begitu ya, jadi mereka ketika belajar harus menunggu orang tua pulang dari pekerjaan. Itu salah satu kendala ya. Kemudian di samping itu, ketika di pembelajaran Al-Quran Ustazah Galuh ya, pembelajaran Al-Quran yang biasa kita lakukan dengan tatap muka, dengan sistem talaki ya, ketika ada kesalahan bacaan ya, dengan mudah guru itu bisa mengingatkan ya, bisa membetulkan bacaannya. Di sini kendalanya adalah agak-agak susah begitu ya, karena dengan tadi video call itu antara yang disampaikan guru ya, suara dari guru maupun siswa kadang terdengar kurang jelas ya, putus-putus begitu ya. Terpengaruh sinyal juga ya biasanya Ustazah. Iya. Itu yang kendala-kendala yang kita hadapi ya, tetapi sih seberapa pun kendala kita ingin ya memberikan yang terbaik ya di pembelajaran jarak jauh ini. Jadi memang kita juga harus melihat dari sisi orang tua juga ya Ustazah. Kita tidak mungkin memaksakan suatu kebijakan tanpa melihat dari sisi orang tua, karena memang orang tua yang harus mendampingi anak-anak di rumahnya. Orang tua yang punya porsi besar Ustazah Galuh ya terhadap keberhasilan pembelajaran jarak jauh ini, karena orang tua membimbing ya, mendampingi anak-anak di rumah yang mereka harus menyemangati ya, memberikan motivasi agar anak-anak ini bisa gembira belajar. Iya benar Ustazah. Peran serta orang tua benar-benar dibutuhkan pada saat ini ya Ustazah. Nah,
Dari kendala-kendala yang Ustazah ungkapkan barusan, tentunya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum bersama dengan tim harus segera memutar otak ya ini Ustazah, menyiapkan strategi mencari cara apa yang tepat yang diterapkan ketika pembelajarannya harus online. Dan tentunya kan sekolah tetap mengharapkan anak-anak tetap pandai, tetap menguasai materi, nilainya bagus meskipun mereka belajar dari rumah kan Ustazah. Nah, strategi seperti apa yang sudah dijalankan di SDIT Ulul Albab selama ini, Ustazah? Iya, jadi kita buat pengaturan ya terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini, diantaranya adalah terkait dengan alokasi waktu ya. Jadi alokasi waktu yang biasanya ketika pembelajaran tatap muka ini agak durasinya panjang nih ya, sampai 2:30 gitu ya. Ini alokasi waktunya kita persingkat ya itu. Kemudian kompetensi dasar nih yang berbicara tentang kurikulum ini ya, jadi kita memakai kurikulum darurat ya. Jadi di situ kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa itu lebih sedikit ya. Ada beberapa KD yang di situ dihilangkan ataupun digabung dengan KD lain. Intinya di situ materi yang disampaikan kepada siswa itu lebih sedikit ya, jadi beban siswa untuk belajar itu lebih sedikit Ustazah Galuh. Ada pengurangan beban ya Ustazah, jadi tidak terlalu membebani orang tua juga ya ketika mereka mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Nah, kemudian untuk nilai-nilai Islaminya sendiri bagaimana Ustazah? Kan kita tahu ya SDIT Ulul Albab itu adalah sekolah IT, di mana sekolahnya kita itu termasuk sekolah yang tidak hanya mengedepankan ilmu pengetahuan saja, tetapi selalu berusaha membimbing anak-anak memiliki karakter yang Islami. Nah, kalau di sekolah kan enak ini, guru-guru bisa langsung membersamai, bisa mengingatkan atau mengajak gitu ya Ustazah, ayo sholat segera sholat, ayo puasa bersama, puasa sunnah bersama. Anak-anak kan juga jadi semangat karena puasa sunnahnya bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya, tidak terasa lemes karena bisa berbincang mungkin di sekolah ramai dan sebagainya. Ketika anak-anak di rumah kemudian gurunya tidak bisa mendampingi, sedangkan kita tetap menginginkan anak-anak tersebut menjaga karakter Islami tersebut. Nah, bagaimana cara guru membimbing dan mengontrol agar anak tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah rutin dilakukan di sekolah terkait dengan kegiatan yaumiyah tadi Ustazah? Iya, betul sekali ya. Jadi sekolah kita mempunyai kekhasan gitu ya. Iya, benar. Kita punya 7 SKL yang itu harus dikuasai oleh anak-anak selama anak-anak belajar di sekolah dasar ya. Di antara 7 SKL itu anak-anak itu bisa mempunyai akidah yang lurus ya, kemudian bisa melakukan ibadah dengan benar ya, bertanggung jawab, disiplin ya, mampu membaca, menghafal maupun memahami isi Al-Qur'an dengan benar gitu. Nah, pada masa begini ya tetap semua ya SKL ini harus kita jaminkan ya. Jadi kita jaminkan ya anak-anak harus tetap bisa melakukan pembiasaan tersebut ya. Jadi dari SKL itu Ustazah Galuh ya itu menjadi acuan kita ya untuk penilaian kepribadian yang kita breakdown ya, kita turunkan dalam bentuk tadi pembiasaan ataupun penanaman karakter selama anak-anak di sekolah. Nah, karena kondisinya seperti ini harus tetap terjaga ya. Jadi kita bekerja sama dengan orang tua ya. Ada amal yaumiyah yang harus anak-anak kerjakan dan dilaporkan ya oleh orang tua di kolom WA ya. Tiap hari orang tua harus melaporkan ataupun ada lembar tabaah yang di situ harus diisi oleh orang tua, kemudian dikumpulkan kembali. Harapannya pembiasaan ataupun penanaman karakter ya itu tidak akan luntur dengan adanya pandemi seperti ini. Jadi setiap hari anak harus melaporkan kegiatan amal yaumiyahnya ya Ustazah kepada wali kelas masing-masing. Kemudian nanti wali kelas akan merekap laporan dari orang tua tersebut. Dari tadi kita sudah berbincang masalah strategi, sudah menggunakan berbagai macam strategi dan cara agar anak tetap belajar dari rumah. Nah, sejauh ini Ustazah, apakah strategi-strategi yang dijalankan itu dirasa sudah cukup efektif Ustazah dalam sistem pembelajaran daring sekarang? Iya, jadi kita akan ada kontrol ya, yang namanya
tadi ada taraf serap gitu ya, taraf serap, kemudian ketercapaian pengumpulan lembar kerja, kita punya kontrol seperti itu. Dari data yang sudah kita olah, ya jadi kan ketika anak-anak mengerjakan lembar kerja, ya kemudian kan itu dievaluasi ya, kemudian dianalisis ya, itu didapatkan hasil bahwa hasil lembar kerja siswa ya itu taraf serap ya, sesuai dengan taraf serapnya itu hampir 100% gitu ya, siswa itu mampu mengikuti pembelajaran ini ya, mampu menyerap materi ya. Kemudian terkait dengan pengumpulan lembar kerja juga hampir ya sekitar 93% gitu ya, siswa itu mengembalikan lembar kerjanya kembali ya. Jadi ya ini sih tidak akhirnya menjadi harga mati begitu ya, sedagalu ya, tapi paling tidak maka ini kondisinya kan tidak ideal nih ya, tidak ada yang ideal, tetapi setidaknya ini ya menjadi kontrol kita ya. Meskipun ya kadang-kadang tidak dijaminkan ya bahwa lembar kerja yang dikerjakan oleh siswa itu murni hasil pekerjaan siswa ya. Jadi bisa jadi di situ ada pihak-pihak lain gitu ya yang turut andil di situ ya, karena ada kalau saya koreksi begitu ya, itu saya lihat ada ya 1-2 lah gitu ya yang kok tulisannya berbeda begitu ya. Jadi ya kita tidak bisa menjaminkan memang itu hasil murni pekerjaan anak, tapi paling tidak ya kontrol kita ya tadi ya paling tidak anak-anak bisa menyerap materi tersebut. Iya, jadi memang tidak ada yang bisa memastikan Ustazah ini anak benar-benar mengerjakan sendiri dengan bantuan orang tua atau mungkin dikerjakan oleh orang tua ya Ustazah. Ya kita berpikir positif saja, semoga anak-anak memang amanah mengerjakan sendiri ya Ustazah. Kalau saya perhatikan Ustazah dari tadi perbincangan kita, tugas guru di SDIT Ulul Albab sepertinya semakin bertambah banyak ya Ustazah. Dari mulai membuat video pembelajaran dan berbagai macam perangkat pembelajarannya, kemudian harus merekap laporan, tentu saja juga harus ngoreksi karena kan tadi Ustazah Wati mengungkapkan anak-anak mengumpulkan lembar kerja yang mereka kerjakan di rumah. Padahal stigma yang beredar di luar sana Ustazah bahwa di era pandemi ini sekolahnya online, gurunya tuh enak begitu Ustazah ya. Gurunya itu tidak melakukan apa-apa. Lebih ekstrem lagi ada yang mengatakan guru makan gaji buta nih ya, tidak melakukan apa-apa, cuma nyuruh ini dan itu, anak mengerjakan di rumah yang susah orang tuanya, guru tinggal menerima laporan. Bagaimana tanggapan Ustazah Wati mengenai hal ini? Iya, sebetulnya sih dengan masa pandemi seperti ini ya, dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini, malah guru itu punya waktu yang lebih panjang begitu ya, harus punya waktu yang lebih panjang untuk menyiapkan sebuah pembelajaran ya, karena di situ guru harus membuat video pembelajaran ya, yang itu memang butuh waktu juga ya. Kemudian guru juga harus membimbing ya, tetap membimbing siswa melalui bisa jadi Google Classroom gitu ya, ataupun forum WA. Kemudian tadi guru masih itu menilai hasil kerja siswa begitu ya, analisis ya tercapaiannya. Ketika ada kader yang di situ tidak tercapai ya tuntasannya, maka guru harus mengulang kembali materi tersebut agar siswa ini benar-benar bisa menguasai kompetensi tersebut. Gurunya juga harus melek teknologi ini ya Ustazah, karena kan harus membuat video yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, belajar video, belajar mungkin Google Classroom, belajar Google Meet, karena memang sekarang pembelajaran dilakukan menggunakan teknologi masa kini ya. Positifnya guru lebih kreatif. Oh, positifnya guru lebih kreatif. Alhamdulillah ya Ustazah, makin pintar ya gurunya ya. Iya benar. Pesan-pesannya Ustazah yang bisa disampaikan kepada kita semua. Ya. Teruntuk soli-solihah di rumah, bersemangatlah terus dalam belajar dalam kondisi apapun. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kalian bisa bertemu dengan teman-teman kalian dan bersekolah kembali di sekolah dalam kondisi yang lebih baik. Teruntuk ayah bunda, jasa semua atas segala kerjasamanya. Semoga jerih payah ayah bunda dalam membimbing anak dari rumah
membuat kesan yang mendalam untuk Ananda bahwa ayah bunda adalah guru terbaik bagi Ananda di rumah. Teruntuk ustadz dan ustadzah semua, semoga Allah karuniakan kesehatan, teruslah belajar dan tingkatkan profesionalitas kita. Bimbing anak didik dan berikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Semoga ini sebagai upaya kita dalam menyiapkan generasi emas dan merubah peradaban yang lebih baik. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustazah Wati yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbincang dengan saya. Semoga sehat selalu ya Ustazah. Tetap semangat memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Apapun alasannya, pendidikan tidak boleh terhenti. Adanya pandemi ini memang memberikan lika-liku tersendiri dalam dunia pendidikan. Semua dituntut melakukan perubahan, terutama dalam sistem pembelajaran. Kurikulum darurat muncul sebagai acuan, tetapi tentang pelaksanaannya, tentu saja sekolah yang harus memikirkan strategi apa dan cara apa yang dianggap tepat yang diterapkan dalam sistem pembelajaran pada masa daring seperti ini. Tentu saja tidak terlepas dari peran orang tua yang sudah dengan sabar membimbing dan membersamai anak-anak ketika belajar dari rumah. Semoga virus coronanya segera pergi, pandeminya berakhir, dan semua dapat normal kembali. Ilmu tidak mengenal tempat dan waktu. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di podcast SDIT selanjutnya, Biru, Bincang Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.